tagline-nya, dia-dianya. Nah, itu semangat ya. Jadi kalau kita bilang shalom, langsung bilang salam sehat, kuat, bahagia masuk surga. Kita ulang Bapak Ibu, shalom, salam sehat, kuat, bahagia masuk surga. Sekali lagi, shalom, salam sehat, kuat, bahagia masuk surga. Amin. Jadi kita ini pinginnya sehat, pingin kuat, pingin bahagia, dan yang ujungnya kita pingin masuk surga. Amin. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan merenungkan sama-sama Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan. Next. Dengan judul atau tema harapan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah pernah saya sampaikan ini di hari Minggu kemarin, namun ada beberapa tambahan. Tapi saya tergerak untuk menyampaikan kembali Bapak Ibu di saat yang indah ini. Nah, harapan. Selanjutnya kita akan melihat arti kata harapan. Kadang-kadang harapan apa sudah harapan bahasa induk dari iman kita Bapak Ibu ya, itu yaitu tikfah atau lekafor. Tikfah atau lekafor. Nah, jadi kalau kita nanti suatu saat nih melihat ada nyanyian, ada tulisan tikfah, itu berarti harapan. Lekafor artinya berharap. Kata kerjanya lekafor, tikfah itu kata benar. Ho dengan tubuh. Nah, sekarang apa sih harapan? Jadi dari kata harapan itu adalah bentuk dasar dari suatu kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan, diinginkan akan didapat. Saya mau, pasti saya akan dapat. Atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Nah, pada umumnya harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini, bahkan terkadang dibatini dan dijadikan sugesti agar terwujud. Nah, ini kira-kira ini kalau di kitab suci ini apa? Iman ya. Kita bilang iman. Nah, ini arti kata harapan atau kita kalau dalam bahasa rohani lah istilahnya, yaitu iman. Nah, selanjutnya. Kadang pertanyaan kita Bapak Ibu, kita punya harapan. Semua orang yang di dunia ini punya harapan. Betul. Karena perharapannya itu baik atau tidak? Ya, semua pasti ingin yang baik. Pertanyaannya, apakah harapan itu benar atau tidak? Nah, kalau berbicara baik itu relatif, betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Kalau baik itu relatif. Seseorang itu, maaf kata, misalnya dia ambil barang orang. Habis dia ambil terus dia bagi-bagikan ke saudara-saudaranya. Saudaranya bilang dia baik. Tapi bagi orang yang diambil uangnya dia tidak baik. Nah, itu relatif. Ya. Tetapi kalau kita bicara benar, kita harus ada standar bagi dia. Standar kita adalah kita suci. Nah, pertanyaannya kembali, bagaimana memiliki harapan yang benar? Tentu saja berdasarkan kitab suci. Kita lihat ada ayatnya. Jadi kita akan membahas sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Next. Ya. Di Amsal 24 ayat 14 supaya bacaan kita sama, Bapak Ibu kita lihat ini depan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi kenalilah hikmat bagi jiwamu. Jika engkau telah menemukan, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan diputuskan. Kalau di kitab versi lain dibilang tidak akan hilang. Ya, sama ya, arti maknanya sama, tidak akan diputuskan. Next. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada bilang, jadi kenalilah hikmat dan akan ada masa depan dan harapan. Artinya, pada saat kita sudah mengenal hikmat, kita memiliki harapan. Nah, pertanyaan selanjutnya, hikmat itu gimana sih? Hikmat, nah, next. Ini hikmat berdasarkan kitab suci Bapak Ibu ya. Mazmur 111 ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Takut akan Yahweh adalah permulaan dari hikmat. Semua yang melakukannya memiliki pengertian yang baik, kepujiannya tetap untuk selamanya. Jadi ini berdasarkan kitab suci dan ini kitab suci yang menulis Bapak Ibu ya. Jadi bukan pendapat kita yang hidup sekarang, tapi adalah berdasarkan suci. Jadi pada saat kita bilang hikmat itu awal adalah takut akan Bapa Yahweh. Sehingga jadi kalau kita lihat kita takut akan Bapa Yahweh itu ada hikmat, dan hikmat ini kemudian menuntut kita kepada harapan yang
ya. Kita takut akan Bapa Yahweh yang merupakan adalah permulaan hikmat. Kemudian hikmat ini memberikan suatu pengetahuan dan membimbing kita kepada harapan yang benar. Jadi startnya mulainya harus takut akan Bapa Yahweh. Saya yakin semua kita yang hadir di sini semua takut akan Bapa Yahweh. Kita semua yang di sini adalah orang-orang yang sudah terpanggil, terpilih. Nah, pertanyaannya, setia itu yang masih kita sama-sama, saya dan saudara-saudara sekalian berupaya sampai akhir. Nah, artinya kita di sini lihat pada saat kita mau memiliki harapan yang benar, kita harus punya hikmat takut akan Bapa Yahweh. Nah, selanjutnya, ya, harapan yang benar itu mengarah pada iman yang benar. Next. Nah, Bapak Ibu, iman atau harapan tadi merupakan anugerah. Saya bacakan ayatnya, 2 Tesalonika 3. Dan supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, karena iman bukan ada pada semua orang. Bapak Ibu penduduk di Balikpapan yang tahu berapa kira-kira? 600.000, 650.000 kurang lebih. 650.000. Nah, kira-kira kita yang hadir di sini ada berapa ratus ribu? Kita ada, kalau secara yang kita lihat kasat mata 2468 sekitar 20 orang. Artinya memang benar berarti ayat ini tahu. 2 Tesalonika ayat 3 ayat 2 mengatakan iman itu bukan pada semua orang. Iman kepada Bapa Yahweh tidak pada semua orang. Mungkin ada juga yang melakukan ibadah pada saat ini memuji Bapa Yahweh. Tetapi seberapa banyak? Artinya kita bersyukur Bapak Ibu. Kita yang sudah terpanggil, terpilih, yang menjadi PR selanjutnya adalah menjadi setia. Nah, berbicara tentang tadi kita melihat, saya melihat daun apa Bapak Ibu? Ini kan melambangkan support Bapak Ibu ya. Nah, kita ya gini. Kita percaya nggak percaya, tapi memang itu terjadi. Support merupakan penggenapan dari kedatangan Tuhan Yesus ya. Yang kita percaya. Peristiwa pada saat support itu menarik Bapak Ibu. Peristiwa saat Tuhan Yesus lahir. Ada hubungannya nih. Kita lihat ya terkait iman ini. Bisa ditampilkan tadi Matius 2 ayat 4 sampai 5. Ya. Nanti kita akan melihat apa maknanya. Jadi kita akan bahas ayat demi Matius 2 ayat 4 dan 5 ini bisa ditandai Bapak Ibu di kitab suci masing-masing dari HP atau apa. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, yang kita baca sama-sama. Matius 2 ayat 4, 2, 3. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasya dilahirkan. Ayat 5. Dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem Yudea, karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Jadi kayak 4 ya. Yang dikumpulkan siapa Bapak Ibu? Imam dan para ahli kitab. Para ahli kitab. Siapa yang mengumpulkan? Herodes. Jadi pada nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca di Matius 2. Jadi pada saat itu orang Majus datang, ditanya di manakah juru selamat lahir, Herodes langsung ya bahasa sederhananya pusing, dia panggillah imamnya, imam kepala, imam kepala dan para ahli kitab. Kemudian dijelaskan ada dalam kitab katanya, tertulis dalam kitab ini. Artinya apa? Ahli imam ini mengetahui ada sang juru selamat. Disebutkan Hamasya. Hamasya itu sang penyelamat. Dia tahu Bapak Ibu. Ulangin ya. Kepala imam dan para ahli kitab bangsa Israel itu tahu kapan sang juru selamat lahir. Pada saat itu tahu. Pertanyaan saya, berapa banyak ahli kitab dan para imam yang hadir menghampiri Tuhan Yesus? Tidak ada. Justru orang jauh yang datang, Majus ya, dan gembala-gembala situ yang datang. Artinya walaupun mungkin katanya pengetahuan tinggi segala macam tentang Tuhan, tetapi kalau memang tidak punya iman benar, tidak apa-apa. Ini
contoh nyata. Di sini kita dua ayat ini kita bisa renungkan. Oh iya ya, dia ini tahu sang juru selamat dan tahu kalau kita udah paham banget. Tapi apakah pertanyaannya dia mau menyembah sang juru selamat? Jawabannya tidak, karena tidak tercatat oleh dia datang. Selanjutnya, nah malam hari ini, next kita coba melihat Bapak Ibu ya, tentang penglihatan Nabi Yesaya dan Rasul Yesus. Jadi ini terkait iman kita kepada Bapa Yahweh. Kita baca bersama-sama Yesaya 6 ayat 1-3 yang pria ganjil, wanita genap. 2-3. Pada tahun kematian Raja Usia, maka aku melihat Tuhan duduk di sebuah tahta tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi tempat suci. 2 sama kita. Di atasnya ada parasa, dan yang berdiri padanya ada 6 sayap untuk masing-masing, dan 2 sayap menutupi wajahnya, dan dengan 2 sayap ia menutupi kakinya, dan dengan 2 sayap ia terbang. 3. Dan yang ini berseru kepada yang itu dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Yahweh Sebaot, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Nah, next. Jadi Yesaya melihat imannya dia kepada Bapa Yahweh, karena imannya itu diberikan anugerah melihat suatu penglihatan. Pada tahun sekitar 765 sebelum Masehi. Jadi Yesaya ini sekitar 700 tahun ya sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu mendapatkan karunia untuk melihat kondisi surga Bapak Ibu. Itu nanti kita temui bersama. Next. Nah kemudian kita lihat Rasul Yohanes. Saya bacakan di Wahyu 4:8, dan tempat makhluk hidup masing-masing pada dirinya sendiri memiliki 6 sayap di sekelilingnya, dan di dalamnya penuh dengan mata, dan siang dan malam mereka tidak beristirahat mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Yahweh Elohim penguasa semesta, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Mirip berbeda. Kados, kados, kados Yahweh Sebaot. Sebelah sudah sama. Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Elohim penguasa. Artinya apa? Kondisi di surga, next, dikonfirmasi kembali, next, oleh Rasul Yohanes pada tahun 90 Masehi. 90 Masehi. Selanjutnya kita lihat ya jaraknya ini Bapak Ibu. Next. Itu adalah 850 tahun. Jadi di antara Yesaya, Nabi Yesaya dengan Rasul Yohanes ini berjarak sekitar 800 tahun. Apa yang bisa kita lihat di sini? Artinya mereka tidak saling mengenal, tetapi mereka melihat kondisi surga di mana Bapa Yahweh digelurukan, dipuji dan disembah dan pantih. Artinya iman mereka itu kemudian oleh kasih karunia Tuhan mereka bisa melihat, nah imanmu itu benar surga. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita lebih dalam lagi, menarik Bapak Ibu tentang Yesaya dan Rasul Yohanes. Selanjutnya Nabi Yesaya itu mendapatkan penglihatan di Israel ya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Pulau Patmos ada di Yunani. Next. Jaraknya itu 2124 km. Jauh Bapak. Artinya sudahnya jaraknya waktu ini sudah jauh, hampir 1000 tahun, 800 tahun. Kemudian jarak yang jauh, artinya mereka itu, tapi mereka memiliki penglihatan yang sama dan kondisi di surga sama. Artinya menyatakan benarlah bahwa Bapa Yahweh yang sudah ada, yang sedang akan datang. Next. Nah ini, kalau kita sedikit mau belajar, kita buat nambahin ilmu pengetahuan kita Bapak Ibu, bahwasan Pulau Patmos itu luasnya kecil aja Pak, 34,6 km. Populasinya saat ini 2.500 jiwa. Coba kita bandingkan dengan Balikpapan ya. Next. Nah Balikpapan itu luasnya 520, sekitar 20 ya 15 sampai 20 kali Pulau Patmos, sekitar 650 jiwa saat ini. Sekarang 2.500, dulu itu masih sedikit. Artinya Rasul Yohanes ya, di dalam ujian yang dihadapi, dia tetap memiliki harapan. Bayangkan Bapak Ibu, sudahnya dia disiksa terus dibawa jauh
bahasa mungkin dia tidak kenal, penduduk tidak kenal, budaya, tapi dia tetap memiliki pengharapan. Di situ kita bisa belajar. Ini jauh banget loh dari bandar kampung halaman dia 2000 km. Kalau dia pun balik lagi nggak tahu sampai pernah itu zaman itu. Kalau sekarang mungkin kalau dibilang di sini naik mobil 31 jam, naik pesawat mungkin cuma 5 jam. Tapi jalan kaki waktu itu ya mungkin berbulan-bulan, kita nggak tahu bertahun-tahun. Betapa posisi Ratu Yohanes pada saat itu memang menyedihkan lah kita bilang. Tetapi tetap ada harapan sehingga dia mendapat lagi kasih karunia ya untuk melihat kerajaan surga. Kalau orang sudah melihat kerajaan surga Bapak Ibu, saya yakin imannya pasti lebih kuat lagi. Pasti dia lihat nyata sudah memang betul tujuan saya ke sana, nyata sudah pasti dia semangat lagi, bakar lagi. Ya, next. Nah, mari kita juga belajar dari Yusuf. Jadi malam hari ini kita coba lihat ya pelajaran dari kitab suci. Ini bukan cerita legenda, tapi memang cerita nyata. Jadi segala sesuatu yang tertulis di kitab suci adalah nyata. Tinggal kita memaknai saja seperti apa. Nah, kita ambil cerita dari Yusuf di Kejadian 37 45. Kita akan baca dari Kejadian 37 sampai pasal 45. Enggak boleh. Kita nanti silakan baca di rumah ya. Tapi next kita akan ambil poinnya. Nah, pertama Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Kita akan melihat hubungannya apa dengan tema malam hari ini tentang apa. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Itu satu hal. Next. Dijual kepada orang Ismail seharga 20 sikal perak. Pertanyaannya, apakah ada yang Bapak Ibu yang tahu di sini mungkin masih ingat 1 sikal perak itu seharga berapa rupiah? 1 sikal perak harganya berapa? Ada yang tahu? Oke, next lagi kita akan bahas. Jadi ternyata di tahun 1800 sampai 1700 zamannya Yusuf sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir 2000 tahun kurang lebih. Itu zamannya si Yusuf. Terjadi di Mesopotamia, orang kerja buruh 1 tahun Bapak Ibu ya dapat 10 sikal perak. 1 tahun digaji 10 sikal perak. Yusuf dijual berapa? 20 sikal perak, artinya gaji selama 2 tahun. Jadi kalau orang kerja, anggaplah buruh itu sekarang UMR. Gaji per bulan UMR kali kapan kurang lebih 2,5 juta. Kalau disetahunkan 30 juta. Kalau di 2 tahun kan 60 juta, artinya 20 sikal perak pada saat itu setara. Kalau sekarang 60 juta. Coba ya kita lakukan. Yusuf dimasukin dalam sumur dijual 60 juta kalau sekarang. Kira-kira harga diri itu seorang yang tampan, pintar, ya, anak seorang bangsawan. Ini anaknya siapa Yusuf ini? Ishak. Anaknya Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub, cucunya Ishak. Betul ya? Jadi seorang yang bangsawan, Abraham itu kaya raya, Ishak apalagi, Yakub apalagi. Terus anaknya Ishak, anaknya Yakub dijual 60 juta. Mungkin kalau 60 juta itu ibaratnya seorang miliuner saja ya, itu mungkin buat beli apa gitu. Bisa kebutuhan sehari atau 2 hari bagi bapaknya. Tapi dia dijual, artinya harga dirinya habis. Ternyata next. Difitnah Bapak Ibu. Habis dijual kepada suku Ismail, kemudian dibeli oleh bangsa Mesir, Potifar, kemudian difitnah. Fitnahnya nggak enak kan? Kita sudah tahu semua. Next, habis difitnah dipenjara. Ini saya rasa sudah ibaratnya sudah dia drop down, sudah turun banget sudah. Itu mungkin kalau nggak kuat itu mungkin nggak tahu sudah apa yang terjadi. Karena kondisinya itu betul-betul terpuruk. Tetapi Bapak Ibu, next, nah ini menarik. Next, dalam keadaan tidak menyenangkan Yusuf tidak mengeluh. Nah pertanyaan saya, siapa yang pagi ini sudah mengeluh? Angkat tangan dalam hati aja. Dalam hatinya. Dalam hatinya. Yang mengeluh pagi ini mulai mungkin mau ya dalam hati aja Bapak Ibu ya. Saya aja. Oh sudah. Oh, salam ya. Oh, jujur ini salam nih. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar Yusuf, kita seberapanya Yusuf? Enggak, kita enggak ada apa-apanya Bapak.
Betul Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat tadi kondisi nggak ada apa-apanya. Kita ini jauh keadaan kita ini sudah sangat-sangat enak dibandingkan Yusuf. Kita juga tidak mau mengalami hal itu dan kita tidak akan mengalami hal itu. Cuma kita mau belajar di sini. Yusuf yang kondisinya super tidak enak, tidak mengeluh. Coba cari ayat 1 ayat saja. Yusuf mengeluh kepada Bapak Yahweh tidak akan ada. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Jadi ternyata Tuhan itu suka dengan orang yang tidak mengeluh. Kenapa dia tidak mengeluh? Karena dia punya harapan yang benar. Kalau saya punya harapan yang benar, maka saya tahu Tuhan pasti mau. Bapak Yahweh. Bapak Ibu, malam ini kita sama-sama, saya pun belajar. Kita menyadari bahwa kita ini masih mungkin jauh dari yang namanya kekudusan. Kita mungkin namanya jauh dari yang namanya betul-betul taat kepada firman. Kalau kita buka firman Tuhan, harus begini, aduh kita mungkin kalau dari 1000 mungkin baru berapa. Kita menyadari, saya pun menyadari Bapak Ibu. Tetapi malam ini mari kita sama-sama Bapak Ibu. Saya, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama belajar untuk mencoba untuk tetap ada firman sesuai. Kita awali dengan tidak mengeluh. Coba kasih tahu kiri kanannya, jangan mengeluh. 1, 2, 3. Jangan mengeluh. Tatap matanya, jangan mengeluh. Nah, terutama ya. Siapa yang lihat? Mami papi, jangan mengeluh gitu. 1, 2, 3, jangan mengeluh. Ya, kiri kanannya semuanya bilang jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Itu kita mulai. Jangan mengeluh kalau nggak ada. Misalnya ada yang mengeluh, Bapak Ibu, ingatin, jangan marah-marah, jangan mengeluh. Nah, pertanyaan sekali lagi, siapa yang suka mengeluh? Angkat-angkat dalam hati. Nah, dijawab. Dalam hati. Siapa yang mencoba untuk tidak mengeluh? Angkat tangan. Ya, mau mencoba ya. Oh, Claire, maminya? Oh, angkat tangan dulu. Kita mau mencoba, kita mau berusaha ya. Saya pun, Bapak Ibu, saya juga manusia, saya juga mau berusaha. Kita semua di sini. Karena kalau kita punya harapan yang benar, kita di sini sudah punya Bapak Ibu fondasi. Kita sudah mengenal Bapak Yahweh yang benar adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang oleh rencananya per detik ini kita berada di sini, bukan suatu kebetulan. Betul nggak Pak Enok? Kira-kira Pak Enok itu kebetulan saya di sini, saya dengar firman? Tidak. Betul kan Pak Rudolf? Kita kebetulan di sini? Kita tidak kebetulan ya Pak Rudolf? Nggak ada kebetulan. Nah, semua sudah ditulis oleh Bapak Yahweh. Kita berada di sini, kita bisa share. Ya, next. Nah, Kejadian 39 ayat 2 ini kelihatan dari di belakang ini, pakai ini kelihatan. Kelihatan. Kalau kelihatan kita baca sama-sama ya. 2, 3. Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sukses dan ia berada di rumah tuannya. Orang Mesir itu ayat 3. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Yahweh dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Jadi, nah pertanyaannya, ini kembali lagi, iman itu tidak pada semua orang. Ini juragannya Yusuf, siapa? Potifar ya? Adakah tertulis Potifar kemudian menyembah Bapak Yahweh? Dia tahu siapa yang menyertai, dia tahu. Dia tahu Tuhan, tapi apakah Potifar merendahkan diri menyembah Bapak Yahweh? Gak ada ayatnya. Itu Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur banget. Harta yang paling berharga dalam hidup kita, kalau di film bilang harta yang paling berharga adalah keluarga, itu tidak salah. Tetapi harta yang lebih berharga dalam kita adalah milik Bapak Yahweh. Next, bisa tentang Yusuf. Lanjut ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijual, difitnah, dijebloskan penjara, kemudian dia masuk situ, dia bantu orang untuk membantu juru minum dan juru roti. Next, dia tetap membantu. Nah, tapi dia tetap jaga ucapannya. Akhir ceritanya semua Bapak Ibu mungkin sudah paham bahwa hasil dari tetap menjaga ucapan dan tidak mengaku ada Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudara dan tidak menyalahkan siapapun. Ini berat loh Bapak Ibu. Berat nih. Jadi ada, coba kita bayangkan, Yusuf itu dihina, difitnah,
difitnah, dimacem-macemin harga dirinya, dijual kalau sekarang uangnya 60 juta rupiah, padahal mungkin kalau bapaknya aja jajan belanja mungkin habis 100 juta kan. Kaya amat kan? Yakub, coba cek. Abraham kaya, Ishak lebih kaya lagi, Yakub lebih kaya lagi. Jadi uang segitu tapi apa? Dijual. Kira-kira sakit hati tidak Bapak Ibu? Lah manusia itu sakit hati. Kalau sudah tergoreng itu kan ibaratnya ya dinding ini kalau sudah saya paku, ya mungkin pakunya bisa saya tarik, lukanya masih ada Bapak Ibu. Nah tapi menarik pada akhirnya Yusuf menyatakan apa kepada saudaranya? Tetapi sekarang janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini karena untuk menyelamatkan kehidupan. Nah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Dia Yusuf menyadari bahwa Bapa Yahweh memiliki rancangan yang hebat. Justru karena kejadian itulah dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Kalau kita pikir ya Bapak Ibu, coba ini terjadi waktu, coba kalau misalnya ini kan umur 30 tahun nih sekitarnya, dia diantarnya sekitar 30 tahun. Waktu dijual sekitar umur 17 tahun. Coba umur 17 tahun waktu dia dijual, difitnah, terus ada ngomong, sob, udah kamu tenang aja, nanti kamu nyelamatin bangsa Israel. Kira-kira masuk logika nggak Bapak Ibu? Nggak masuk logika. Kayak apa ceritanya dia langsung penguasa Mesir, dia orang Israel? Nggak masuk logika. Ya itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang apa yang kita hadapi hari demi hari itu nggak masuk logika. Kita bisa berada di sini itu juga nggak masuk logika. Coba kita pikir, bagaimana kita bisa menyembah Bapa Yahweh? Coba 20 tahun lalu kalau kita pikir, tidak ada masuk logika kita bisa beribadah bersama. Tapi itulah hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu membuat kita toh berada di sini. Bisa. Oke, karena ada suatu harapan yang kita inginkan, ada harapan yang benar. Next, ada suatu percobaan Bapak Ibu yang baik. Mungkin ada yang sudah melihatnya, tapi ada yang belum ya. Yang sudah pernah melihat tentang ini ya, refresh lagi Bapak Ibu ya. Yang belum, nah kita lihat sama-sama. Nama eksperimennya namanya Hope Eksperimen. Nah, eksperimen harapan. Wah menarik nih, next. Ini kita menarik Bapak Ibu, coba kita lihat sama-sama. Suatu waktu ini kejadian nyata. Seorang peneliti di luar negeri, kalau masalah di Amerika, itu melakukan suatu penelitian beberapa tahun lalu. Jadi ada beberapa tikus liar yang kuat tentunya, ditempatkan dalam toples berisi air dan dibiarkan berenang sampai tikus itu menyerah. Coba kita simak dulu. Ada beberapa tikus liar, artinya kuatnya, dimasukin dalam toples berisi air, habis itu tenggelamkan gitu, dibiarkan berenang sampai dia mati. Next. Ternyata tikusnya empat-empatnya ini mati berapa menit? 15 sampai 20 menit. Ya bervariasi 15 sampai 20 menit. Sampai sini coba kita renungkan dulu. Ada tikus dimasukin air, terus dibiarkan berenang. Ya matilah. Ya nggak Bapak Ibu? Mati. Next. 15 sampai 20 menit kan ya, angkanya 15 sampai 20 menit. Selanjutnya. Nah, kemudian si peneliti profesor ini coba lagi nih, dimasukin lagi, next. Tapi detik-detik dia mau mati, Bapak Ibu diangkat. Satu diangkat, yang lainnya dibiarkan. Yang lainnya mati sekitar 20 menit, yang satu karena diangkat hidup. Habis diangkat, oke. Next. Dia lakukan lagi eksperimen ketiga. Yang dia coba lagi Bapak Ibu, diambil lagi tikus, diulang lagi. Tapi tadi yang habis diangkat, diselamatkan, cemplungin lagi. Pas cemplungin, jadi berenang lagi. Ternyata yang menarik, yang tikus yang tadi diangkat terus cemplungkan bisa bertahan 40 sampai 60 jam. Coba coba kita renungkan. Ada tikus, eksperimen pertama dimasukin dalam toples berisi air, 15 menit mati semua. Eksperimen kedua diambil lagi tikus, habis 15 menit detik-detik mati, diangkat. Ya, diangkat. Satu diangkat. Yang lainnya dibiarkan mati. Eksperimen ketiga yang tadi diangkat cemplungin lagi.
bersama-sama tikus baru. Yang tikus baru mati sekitar 20 menit. Yang tikus tadi yang eksperimen kedua bisa bertahan 40 jam. Coba aja 15 menit dengan 40 sampai 60 jam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Next. Dan ini nyata Bapak Ibu. Next. Ya. Ternyata perbedaannya adalah tikus pertama itu lebih cepat menyerah karena sadar tidak ada jalan keluar. Waktu eksperimen pertama kan dibiarkan mati. Gak ada jalan keluar, mati ya sekali. Next. Sementara tikus kedua yang diselamatkan sebelum menyerah, dia tahu pas detik-detik dia mau mati ada yang menyelamatin. Nah ini, next. Sehingga tikus itu melihat adanya sebuah harapan. Katakan bersama harapan. 1, 2, 3. Harapan. Ada harapan. Dia tahu pas mau mati itu pasti diangkat. Ini pemikiran tikus. Dan ini nyata Bapak Ibu, bukan hayalan ilustrasi, bukan. Ini adalah betul-betul real eksperimen. Selanjutnya, next. Coba kita summary-kan. Next. Ya, next lagi. Ya. Jadi eksperimen pertama bisa bertahan 15 sampai 20 menit karena tidak memiliki harapan. Jadi tahannya segitu. Next. Eksperimen kedua, saat menit ke-15 tikus selamatkan. Mulai memiliki harapan, dia tahu ada harapan. Yang ketiga dia bisa tahan sampai 40 sampai 60 jam karena memiliki harapan. Artinya apa? Sebenarnya tikus itu kuat sampai 40 sampai 60 jam. Kuat. Nah, sama dengan manusia Bapak Ibu. Kalau kita lihat cerita-cerita orang sukses, itu dia itu the max istilahnya. Yusuf, kita lihat itu kalau dia mau menyerah waktu dia difitnah udah dijual mungkin ya manusia. Tapi pada saat dia tahan banting jadi penguasa. Bahkan dia bisa menarik bangsa Israel, menarik suku atau anak Yakub yang berhasil membawa saudara-saudara suku-suku Israel menyelamatkan dari Israel masuk ke Mesir adalah Yusuf. Setelah dia mengalami penderitaan, nggak dianggap sama saudaranya, nggak dianggap. Siapa menganggap Yusuf? Nggak dianggap. Tapi dia ternyata yang menyelamatkan saudara-saudara. Selanjutnya, nah, kesimpulan dari eksperimen ini ternyata kematian tidak selalu diawali dari kegagalan fisik, melainkan diawali dari kegagalan mental dan tidak adanya kepercayaan akan harapan. Jadi kita harus punya yang namanya harapan. Lebih jauh lagi harapan yang benar. Harapan banyak. Harapan benar. Bagaimana harapan benar? Sesuai dengan firman. Selanjutnya, ada ilustrasi. Nah, tadi kan cerita nyata dari kitab suci, ada eksperimen nyata. Sekarang kita berbicara ilustrasi. Bapak Ibu kelihatan kayaknya ini ada kakek nenek naik keledai. Kemudian ada orang komen, kasihan sekali keledainya kok dinaiki 2 orang sekaligus. Aduh, next. Dia bilang istri kembali kan, istri gak sayang suami. Suami gak sayang istri. Suami naik. Coba masa istri dibiarkan jalan? Ini ada orang lagi nyinyir, dasar suami gak sayang istri dibiarkan jalan enak aja. Next. Akhirnya apa? Ya sudah aku turun. Orang bilang, dasar suami takut istri. Kok takut sama istri? Kok takut istrinya? Harus suami raja. Bingung lagi. Next. Akhirnya apa? Dua-duanya turun. Ujung-ujungnya apa? Sayang banget ya punya benda yang dipakai. Dalam perjalanan waktu Bapak Ibu, ingat ya, perjalanan waktu dan hidup yang namanya harapan, kadang-kadang kondisi apapun itu ada aja orang yang berkomentar. Tinggal kita terima itu sebagai apa? Kalau kita ambil sebagai kekuatan kita, jadi bagus. Kalau kita bingung, nanti orang bilang begini, orang bilang begitu, gak ada dasarnya, ya kayak gini ceritanya. Bingung, ini salah. Jadi kalau misalnya ada orang komentar, kita lihat aja kita suci ngomong apa. Karena kita sendiri nggak ada standar. Seorang ibaratnya kalau nakoda kapal ya istilahnya, bawa kapal. Kalau dia itu nggak ada standar, nggak ada kompas,
Nih belakang bilang kapten ke kanan dia. Kapten ke kiri. Nanti ke kiri dia bilang pokoknya nggak ke kanan, lalu nggak ke kiri, bingung dia pada dia. Jadi ada apa? Kompas itu dasarnya. Ya, sama Bapak Ibu kita juga. Kalau kita nggak punya dasar, bingung nih. Ini salah. Nah, tapi kita ada dasar, kitab suci ngomong apa? Jangan begini, ya sudah, ikutin aja. Kenapa begini? Ya kalau ingin tahu kita gali lebih dalam, kalau belum tahu udah ikutin aja dulu. Kitab suci selama. Next. Ini udah kebayang lah ya. Nah, selanjutnya di ilustrasi kira-kira di komennya apa Bapak Ibu, ada anak, ada bapak naik keledai. Kira-kira next sekali ya. Nah, ada gosip. Ada yang baru, ada gosip baru. Kira-kira apa yang mau digosipin? Ada yang tahu? Ya? Kasihan keledainya, dinaikin nih bapaknya, besar badannya, anaknya juga nih. Next. Badannya bisa pingsan. Ada bener juga ya. Bisa pingsan. Next. Nah, sudah deh, bapak turun aja. Next. Ada lagi gosip baru. Kira-kira apa? Anak nggak sayang? Bapak. Next. Masa orang tua yang jalan? Bener ya Bapak Ibu, ini kehidupan nyata loh Bapak Ibu. Nah sampai sini dulu sebentar. Kita pikir yang renungkan, kita ini termasuk yang suka nyinyirin orang atau enggak? Jangan sampai kita termasuk orang yang suka nyinyirin Bapak Ibu. Nanti ada orang begini kita, dia begini. Jangan sampai kita yang menjadi pelaku. Jangan sampai. Next. Nah kemudian anaknya turun, next apa kira-kira nyinyirnya? Orang tua nggak sayang anak. Enggak, ini bapaknya naik nih. Bapaknya nggak sayang sama anak. Anak nggak sayang orang tua, next. Apa dia bilang? Orang tua orang tua nggak sayang anak. Anaknya turun, kasihannya anaknya jalan kaki. Next, ujung-ujungnya apa dia menarik juga? Tak gotong kayak sekalian. Angkut aja sudah daripada orang ngomongin. Ternyata masih digosipin juga. Next. Apa gosipnya itu? Kok malah bedanya enakan? Tuh, ini mau pilih yang mana kondisi nih? Kita naik dua-duanya, semuanya ada aja yang komen. Dalam pengharapan, kita berharap nih, kita beriman punya ini. Ada aja orang komen, kamu nggak bisa, kamu begini. Tapi bagaimana kita menyikapi? Next. Apapun yang kita lakukan akan selalu ada komentarnya. Ada adik saya nih, Raymond. Ini boleh saya ceritain, boleh ya sedikit ya. Ini dari awal, cukup satu mana boleh ceritain dari awal. Ya, Raymond ini Bapak Ibu, saudara saya, adik sepupu saya, papinya dengan mami saya, papinya adik mami saya. Perjuangan hidupnya nih, waduh, saya tahu betul, luar biasa. Hampir bulan. Jadi waktu itu sempat sama saya juga kerja sama saya waktu itu kita buka usaha. Jadi udah pokoknya sampai ujung-ujung sampai ya kayak gitulah sampai habis saya ludes saya di kantongnya sudah mau pulang kampung satu titik. Nah tapi menarik waktu itu kan kita kan waktu COVID kan kita ada sekolah minggu di rumah. Nah ibadah keluarga kita selalu mengadakan ibadah keluarga waktu COVID. Sekolah minggu Raymond ini ya termasuk salah satu guru sekolah minggu ngajar saya sering ngajar dulu. Nah di situ memang ada harapan sebenarnya, ada kesetiaan, ada harapan. Artinya sebenarnya Raymond menginginkan suatu pekerjaan yang bagus. Ya setidaknya bisa mengisi kehidupan sehari-hari dengan sederhana Bapak Ibu. Harapan ada, tinggal seperti ya. Nah sampai saat ini ya puji Bapak Yahweh, Raymond bisa bersama kita, nggak jadi pulang kampung. Hampir pulang kampung. Ada kalau sudah pulang kampung atau lagi balik lagi apa nggak tahu ya memangnya. Jadi menariknya itu artinya dalam suatu kondisi tertentu harapan, dan saya yakin kita ini kan banyak saudara ya, mungkin banyak juga yang nggak sependapat dengan Raymondnya, artinya mungkin ada ya orang berkomentar, tapi intinya adalah Bapak Ibu yang kita bisa lihat apapun yang kita lakukan akan ada selalu orang yang komentar, mau baik mau buruk, yang baik kita terima, yang buruk kita convert jadi baik. Next, lakukan segala sesuatu berdasarkan standar kita, yaitu firman Bapak ya. Selanjutnya, nah ini lagi nih. Jadi kadang dalam kehidupan sehari-hari ada lagi kan orang yang komentar. Gimana cara kita mengatasi orang komentar?
Jadi ada ini fenomena nyata. Tadi kita sudah berbicara cerita di kitab suci, kita sudah berbicara eksperimen nyata, kita ada ilustrasi. Sekarang fenomena alam. Ini nyata. Elang ini ternyata Bapak Ibu, ada yang mungkin sebagian kita tahu bahwa elang itu suka diganggu gagak. Gagak itu suka ganggu, mantap deh, suka ganggu. Tapi apa yang dilakukan? Apakah dia akan berbalik badannya terus dia akan mengejar gagak? Tidak. Yang dilakukan adalah elang membawa gagak terbang lebih tinggi. Dia tambah tinggi, elang kan jagonya kalau tinggi-tinggian. Next. Nah, tinggi dan lebih tinggi lagi. Sampai gagak itu, Bapak Ibu, kalau kita di ketinggian tertentu, itu kadar oksigen yang kita hirup itu semakin tipis. Kalau di manusia itu mungkin udah nggak tahan. Hewan tertentu aja yang bisa tahan hidup seperti itu, yaitu elang. Gagak nggak tahan, Bapak Ibu. Next. Akhirnya gagak pada saat dibawa tinggi, bukannya dia bisa terbang, tapi malah jatuh dan kesulitan bernapas hingga mati. Nah, dari fenomena ini, jadi begini Bapak, segala sesuatu fenomena yang terjadi di bumi ini oleh seizin Bapak Yahweh, karena itu menjadi pelajaran kita bisa renungkan. Terkadang fenomena itu apa yang kita ambil artinya pada saat ada seseorang yang berkomentar mungkin tidak baik, bagi menurut kita tidak baik, jangan kita langsung ambil tindakan frontal terus membuat suatu keributan. Buktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik, bahwa ucapan itu tidak benar. Jadi kita convert jadi seperti itu, sehingga nanti udah sampai sendiri, selesai sendiri. Next. Saat ada tanda-tanda orang menghina, mengejek, yang dia, buktikanlah bahwa kita tetap bisa menjadi lebih baik. Biarkanlah kegelisahan mereka jatuh dengan sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, kesimpulannya, milikilah harapan, iman, perbuatan dan yang benar bersama Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Yahweh memberkati kita semua, sehingga semua bagi berdiri Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, mari kita sama-sama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya juga, kita semua bersama-sama kita menyadari mungkin kita masih jauh dari firman Tuhan. Oke, mulai malam ini kita sama-sama belajar, sama-sama belajar untuk adanya suatu harapan. Dan kita menyadari bahwa tinggal di dalam bait Bapak Yahweh adalah sesuatu yang memberi kita, menguatkan kita. Kita diskusi malam hari ini, sharing, kita mesti menguatkan Bapak Yahweh. Sungguh indah sebenarnya. Dan nyanyikan lagu Ku Ingin Selalu.